Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini, dalam majlis zikir. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan melafazkan, melancarkan doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika madin fiyya hukmuk nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk. Betul itu ya? Adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya tambah lagi satu doa ya, untuk kebaikan rizki kita, agar hutang-hutang kita lunas. Mau nggak Bu hutang-hutangnya lunas? Apa nggak punya hutang? Ya. Doanya juga ma'ruf, terkenal ya, pendek doanya. Siapa yang tahu? Hah? Ya, baca sama-sama, kita ikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hafal Bu ya? Biasanya hafal kalau doa kayak gitu. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita ya, membahas tafsir surat An-Nazi'at ya. Kemarin kita sudah sampai pertengahannya, ayat ke-14, fa idahum bis-sahirah ya. Maka akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya ya, yaitu ayat 15 dan seterusnya ya. Ayat 15 dan seterusnya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa wa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه
rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta mundziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Baik, hal ataka haditsu Musa. Hal artinya apakah, ataka sudah sampai kepadamu, ya. Apakah sudah sampai kepadamu berita haditsu Musa? Hadis di sini maksudnya berita, kisah ya tentang Nabi Musa. Maksudnya kepadamu siapa? Kepada Rasulullah. Ya, kata Allah, ya Rasul, kamu sudah dengar cerita Nabi Musa, gitu bahasa kita ya. Ya, ini memang salah satu ya kisah yang boleh dibilang banyak menjadi pelajaran dan inspirasi Rasulullah dalam berdakwah. Itu adalah kisah Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa. Ya, bahkan ketika Rasulullah sedih ya menghadapi penentangan kaumnya, maka dia ingat Nabi Musa. Ya, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Dia itu diuji, disakiti lebih dari yang saya alami, tapi dia bersabar. Nah, itu pentingnya kita belajar kisah dan sejarah agar salah satunya menjadi penguat kita. Kalau kita sulit, kalau kita sedang menderita, kalau kita sedang susah dalam rangka istiqomah menjaga ketaatan, ya, jangan lupa orang-orang sebelum kita ada yang lebih berat lagi dan mereka istiqomah. Ya. Maka walaupun kita merasa berat dengan apa yang kita alami, insya Allah dapat kita atasi. Karena orang sebelum kita dapat melewatinya, padahal yang mereka alami lebih berat. Nah, Allah ingatkan kisah Nabi Musa. Ya. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Apa kisahnya? Ya, ini ketika nadahu ya rabbuhu, ketika Tuhannya memanggil Nabi Musa bil wadil muqaddas, di sebuah wadi lembah al muqaddas. Apa al muqaddas? Suci. Di sebuah lembah yang suci namanya Tuwa. Ini bukan Tuwa bahasa kita nih ya, jangan tersinggung ya. Tuwa namanya apa lembahnya? Tuwa ya. Ya. Ada yang mengatakan lembah ini adanya di negeri Mesir di daerah Gurun Sinai. Ya. Sinai itu perbatasan Mesir sekarang dengan Palestina, yang sekarang sebagiannya dijajah oleh Israel. Begitu ya, itu daerah Sinai namanya.
Ya, nah di salah satu lembah di sana ada yang namanya lembah tua. Disitulah Allah memanggil Nabi Musa. Buat apa dipanggil Nabi Musa? Apa yang Allah perintahkan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Kamu pergi ke Firaun. Ya, atau kamu menghadap ke Firaun sana, kata Allah. Ya. Untuk apa? Ya, tentu untuk mendakwakan Firaun innahu tagha. Ya. Sungguhnya dia togo. Apa bu togo bu? Toge tahu nggak toge? Tahu. Ya. Tapi bukan toge ini, togo. Togo itu artinya melampaui batas. Ya, jadi batas segini dia lampaui. Ya. Melampaui batas maksudnya dia berbuat kezoliman, berbuat aniaya, baik kezoliman kepada Allah dengan melakukan kekufuran, kemusyrikan, dan melampaui batas juga menzolimi manusia. Ya, siapa yang dizolimi oleh Firaun? Siapa? Bani Israel. Jadi memang Bani Israel ini kisahnya udah naik turun dari dulu sampai sekarang. Ya, meskipun pada zaman dahulu Bani Israel ada yang beriman mengikuti para nabi. Ya, tapi kisah mereka itu begitu, kesana kemari. Ya, jadi dikatakan bahwa Bani Israel ini kan di Mesir ini, Firaun. Firaun ini bukan nama raja sebenarnya, nama julukan bagi raja. Kalau kita kayak Hamengkubuwono berapa begitu kan, itu nama apa istilahnya, gelar ya. Jadi di antara gelar bagi raja Mesir pada zaman dahulu, gelarnya namanya Firaun. Jadi Firaun itu banyak, ada Firaun ini, Firaun itu, begitu ya. Nah, yang Firaunnya pada zaman Nabi Musa itu banyak disatakan siapa namanya? Namanya Ramses ya, Ramses II gitu ya. Nah, itu Firaun pada zaman Nabi Musa sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi lama ya, zaman dahulu ya, ada satu orang raja ya, dari sekian raja-raja Mesir yang berkuasa ya. Dikatakan kebetulan pada masa dia ini kerajaan Mesir mencapai puncak kemajuannya. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga mencapai puncak kekufurannya. Ya, kekufurannya. Nah, disitulah Nabi Musa hidup. Ya, kita tentu tahu kisahnya bagaimana Firaun kemudian bermimpi, lalu oleh para tukang sihirnya diartikan bahwa kamu, rajamu akan hancur oleh seorang anak laki-laki. Ya, maka kemudian Firaun bikin pengumuman siapa saja yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Lalu ibunya Nabi Musa ketika melahirkan karena takut nggak mau membunuh putranya, maka dilarungkan di Sungai Nil, dan sungai itu lewat di belakang istana sang raja. Ya, diambil lalu ya dirawat. Pertama diterima oleh istrinya Firaun, dan Firaun ini istrinya orang yang beriman. Siapa istri Firaun, Bu? Asiyah, ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Firaun. Ya, maka atas izin Allah, Asiyah minta kepada suaminya Firaun untuk merawat anak ini. Padahal Firaun lagi bikin pengumuman itu. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, Allah kasih jalan. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang tidak kita duga. Dan dirawat Nabi Musa oleh Firaun di istananya. Ya, sampai akhirnya dewasa. Ya, tentu saja Allah berikan dia ilham kenabian. Dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana keimanan, mana kekufuran. Ya, jadilah kemudian Nabi Musa justru ya menentang Firaun bukan apa-apa karena kekufurannya. Ya, karena kekufurannya itu kisahnya panjang kan, sampai dia kabur dulu ke negeri Madian, lalu kembali lagi ke Mesir. Ya, kemudian disitulah Allah perintahkan pergi ke Firaun. Ya, sungguh dia adalah orang yang melampaui batas. Ya, kira-kira kita kalau disuruh kayak gitu gemeter nggak? Ya. Di satu sisi beratnya Nabi Musa menghadap Firaun. Firaun saat itu di puncak kekuasaannya dan kekufurannya. Di sisi lain
dia juga sedikit banyak ada beban apa? Moral. Karena bagaimanapun Firaun pernah berjasa merawat dia. Jadi ada perasaan bagaimana namanya anak diasuh dan dirawat. Kali ini harus mengajaknya pada sesuatu yang justru sangat dia tentang. Yaitu itulah ujian Nabi Musa yang sangat luar biasa. Namun sebagaimana dia seorang nabi, ya, dia siap melaksanakan perintah Allah. Makanya dalam ayat yang lain, ya, ketika Nabi Musa juga diperintahkan idnadau rabbuhu idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa Nabi Musa katakan? Dia membaca doa. Apa doanya, Bu? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukup doa itu yang dia baca ketika dia diperintahkan untuk menghadap Firaun. Ya, maka itu juga bagus kalau kita baca untuk apa? Menenangkan jiwa kita, menguatkan hati kita, dan memudahkan segala urusan kita. Baik. Jadi kata Allah, pergi kamu menghadap Firaun. Fakul hallaka ila antazakka. Ngapain menghadap Firaun? Ya, menghadap Firaun, seorang penguasa yang sangat zalim. Ya. Maka kata Allah, kul, katakan hallaka ila antazakka. Hallaka di sini maknanya kata para ulama tafsir, ad'uka, aku seru kepadamu. Aku serukan kamu ila antazakka. Untuk apa? Untuk mensucikan diri. Ya. Maka kata Allah datang pada Firaun, bilang, aku ajak kamu untuk mensucikan diri. Apa maknanya mensucikan diri? Ya. Para ulama di sini menafsirkan tatatahhara minasyirki bi antashhada alla ilaha illallah. Kamu sucikan dirimu dari kemusyrikan, dari perbuatan syirik dengan menyatakan la ilaha illallah. Ya. Karena yang namanya kemusyrikan adalah najis. Ya, ini bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ya, ini bukan untuk konsumsi di luar nih ya. Musyrik itu najis. Najis kenapa dibilang najis? Bukan najis badannya najis kayak kotoran, bukan. Tapi yang dimaksud najis apa? Akidahnya. Keimanannya kotor, tidak bersih. Jadi kalau mau bersih akidahnya apa? Berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Maka ini juga pelajaran bagi kita ibu-ibu sekalian. Siapa yang mau membersihkan hatinya, maka cara yang paling pertama dan utama apa? Bersihkan hati kita dengan iman kepada Allah. Ya. Sebab kadang ada orang mengatakan, ayo kita bersihkan hati, tapi soal keimanannya dia nggak jaga. Dia ringan berbuat syirik, itu tidak membersihkan hati. Awali bersihkan hati kita dengan apa? Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Musa, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah perintahkan lagi, bilang juga sama dia, nanti kalau kamu udah beriman, wa ahdiyaka, baru akan aku kasih petunjuk, adulluka ala ma'rifati bi burhan. Ya. Ya, baru aku ajarin bagaimana mengenal Allah, ya. Fatakhsha, dan agar kamu takut kepada Allah. Ya. Agar kamu takut kepada Allah. Makanya di sini para ulama mengatakan iman itu yang penting pertama yakin dulu. Yakin dulu Allah Tuhan kita. Tapi nggak cukup sampai di situ. Setelah itu belajar terus. Agar kita semakin kuat, semakin dekat kepada Allah. Dan tujuannya belajar apa? Fatakhsha, agar kita takut sama Allah, agar kita taat sama Allah. Jadi kita belajar tauhid, belajar iman, apapun sebenarnya, semua pelajaran, semua ilmu yang kita pahami, mestinya ujungnya apa? Ujungnya adalah hadirnya rasa takut kepada Allah, kemudian taat kepada Allah.
Itu harusnya yang kita pahami tentang ilmu. Ilmu apa saja sebenarnya. Bukan cuma ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu umum sekalipun. Ya. Maka sering dikatakan para ulama, puncak ilmu apa? Ketaatan kepada Allah. Sebagaimana puncak kebodohan apa? Kekufuran kepada Allah. Ya, Abu Jahal, pernah saya sampaikan, dikatakan Abu Jahal bapaknya kebodohan bukan karena dia nggak pinter. Ya, justru dia itu pinter, makanya dia dijadikan tokoh Arab Quraisy pada waktu itu. Ya, tapi Rasul katakan Abu Jahal, kenapa? Karena tidak mau beriman. Ya, maka kita belajar tujuannya apa? Agar sedikit demi sedikit kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu ya. Apalagi Bapak Ibu-ibu sekalian, ya, umur udah bertambah, ya. Kalau umur bertambah, ajal semakin dekat enggak? Semakin dekat. Siapa yang mau duluan? Ya. Nggak ada yang mau duluan. Ya. Tapi yang paling penting, ya, apa? Kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Semakin umur kita bertambah, harusnya semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fa'arahul ayatal kubra. Maka ya singkat kisah, ya singkat cerita, Nabi Musa datang, betul-betul disampaikan hal tersebut, diajak Fir'aun untuk beriman, fa'arahul ayatal kubra. Bahkan kemudian Nabi Musa perlihatkan, arahu, perlihatkan, al-ayat. Al-ayat itu apa? Ya. Ayat itu artinya tanda. Ya. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Makanya Al-Quran disebut ayat. Kenapa ayat? Karena ayat demi ayat atau kalamullah ini tanda kebesaran Allah, mukjizat Allah. Ya. Maka ada dua ayat tuh. Ada ayat Allah, mukjizat Allah, ya, dalam bentuk kauliyah, ucapan firman Allah, dan dalam bentuk juga kauniyah, alam ini. Ya. Nah, akan tapi ayat yang dimaksud di sini apa? Al-ayat di sini maksudnya mukjizat. Sebab mukjizat juga merupakan tanda kebesaran Allah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi. Itu mukjizat. Ya, al-kubra yang besar. Ya, Nabi Musa mukjizatnya banyak. Ya, tapi yang diriwayatkan para ulama, saat menghadap Fir'aun ada dua mukjizat yang dia tampakkan. Pertama apa? Ya, tongkatnya yang terkenal. Tongkatnya itu yang kalau dilempar jadi ular. Nah, itu tongkat Nabi Musa. Begitu ya. Yang kedua, yad, tangan. Jadi Nabi Musa itu kalau masukin tangannya ke kantong, keluar bersinar, bercahaya. Itu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Banyak lagi mukjizat dia yang lainnya, membelah lautan. Ada juga nanti yang kisah Al-Baqarah, itu dalam surat Al-Baqarah, ya, menghidupkan orang yang mati dan seterusnya, ya. Baik, sudah diajak begitu baik-baik oleh Nabi Musa, sudah diperlihatkan mukjizatnya. Apa yang disikapi oleh Firaun? Respon apa yang diberikan oleh Firaun? Ya memang dasar dia sudah tertutup hatinya, sudah diliputi perasaan sombong, perasaan yang seakan-akan tidak ada lagi orang yang bisa mempengaruhinya. Maka Allah gambarkan fakadzdzaba wa asa. Ya, tapi Firaun kadzdzaba, mendustakan. Mendustakan siapa? Nabi Musa tadi. Wa asa, bahkan dia membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk beriman, gak mau beriman. Nabi Musa didustakan, tidak beriman bahwa Nabi Musa seorang nabi. Bukan hanya itu, tsumma adbara, kemudian dia berpaling. Ya, dikatakan sih berpaling dari iman, gak mau beriman. Lalu yas'a, bukan hanya itu, dia bukan hanya tidak mau beriman, tapi dia berusaha terus membuat kerusakan di muka bumi dengan menebarkan kekufuran dan kemusyrikan. Dia nggak cukup diam saja, udah nggak beriman dan diam aja, tidak. Nah, jadi dia justru malah ingin, ya, merusak keimanan. Ya, sekarang banyak orang-orang seperti itu. Kalau mereka diam aja masih mending, udahlah nggak beriman nggak apa-apa. Ya, diam saja. Tapi ini tidak.
berusaha bagaimana agar kekufuran, kemaksiatan, kezaliman merajalela di tengah masyarakat. Ya, ini yang paling bahaya dalam kehidupan. Orang-orang yang menebar kerusakan di muka bumi. Ya, maka kemudian apalagi dia lakukan? Fahasyara. Firaun bukan hanya menentang ajakan Nabi Musa, dia kumpulkan semua pasukannya, pengikutnya. Ya, dikatakan tukang sihirnya, para tentaranya. Ya, fanada, lalu dia berseru, lalu dia mengucapkan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata, akulah Tuhan kalian yang tertinggi. La robba fauqi, katanya. Nggak ada lagi Tuhan sesudah. Jadi sudah bukan lagi levelnya nggak percaya Tuhan dia. Dia ngaku sebagai itu Tuhan. Ya, begitulah orang kalau sudah lupa daratan, ya, sesuatu yang sangat tidak pantas aja dia ucapkan. Ya, dia kira ya tidak ada orang yang tahu kebatilannya. Tidak ada orang yang bisa mencegah kemunkarannya. Apalagi kalau udah berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan, Allah binasakan. Ya. Bagaimana Allah membinasakannya? Ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan. Ya, kisahnya juga jelas ya, bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel ingin keluar dari Mesir. Ya, pertama mereka pora-pora atau berusaha sembunyi-sembunyi keluar dari Mesir agar tidak diketahui oleh Firaun. Ketika mereka semua sudah berjalan berusaha meninggalkan negeri Mesir, Firaun tahu, siapkan bala tentaranya lalu disusul. Sampai kemudian Nabi Musa dan kaumnya sudah berada di tepian Laut Merah. Di depan lautan, di belakang Firaun. Kata kaumnya, kita bakal ketangkap. Kata Nabi Musa, enggak, Tuhan akan memberi kami petunjuk. Benar, Allah perintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya, terbelah laut, maka mereka menyusuri lautan itu yang terbelah sampai mereka ke negeri seberang, ke negeri Palestina. Ya, nah Firaun menyusul juga, ya, giliran nyusul maka Allah tenggelamkan. Nah itulah yang Allah katakan fa'akhadahullah, Allah binasakan dia. Ya, nakalal akhirati wal ula. Sebagai apa? Sebagai hukuman, ya, dari ucapannya yang terakhir, ucapan ini nih, yang tadi dia katakan tadi, ana rabbukumul a'la wal ula. Dan juga ucapan yang pertama. Jadi Firaun sebelum itu juga udah ngomong, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, dalam surat Al-Qasas ayat 38. Ya, Firaun sebelumnya udah ngomong juga, aku nggak mengetahui ada Tuhan selainku. Saking dia sombongnya. Jadi udah kebangetan. Makanya Allah katakan togo, udah melampaui batas. Ya, sudahlah dia melakukan kekufuran. Ya, maka dia pun melampaui batas, melakukan kezaliman terhadap Bani Israel. Ya, terhadap Bani Israel. Ya, ini Bani Israel ini memang orang-orang Yahudi, harusnya mereka belajar. Mereka dahulu ya dizalimi. Harusnya mereka sekarang jangan berbuat zalim. Dulu mereka dizalimi, sekarang mereka berbuat zalim terhadap rakyat Palestina. Ya, beberapa sejarah belakangan juga mereka dizolimi oleh Nazi. Ya, ada Holocaust namanya, mereka dikumpulkan dalam kamp konsentrasi, banyak yang mati. Ya, meskipun itu kisahnya katanya juga banyak yang fiktif. Ya, artinya mereka dizolimi. Ya, harusnya mereka belajar jangan menzolimi. Ini tidak. Ya, sudah banyak dizolimi. Ya, mereka menzolimi orang. Ya, dan korbannya kaum muslimin. Baik, ada juga yang mengatakan Allah binasakan Fir'aun, Allah azab Fir'aun, baik azab dunia maupun azab akhirat. Nakalal akhirati wal ula. Dan itu juga fakta. Ya, jadi Fir'aun di dunia diazab dengan ditenggelamkan, di akhirat juga akan diazab. Ya, buah dari apa? Dari kekufurannya. Nah,
kemudian di bagian terakhir kisah ini yang paling penting, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah yang seperti ini, pada peristiwa ini, pada yang demikian ini, kisah bagaimana Fir'aun, bagaimana akhirnya nasibnya, ya, walaupun dia adalah raja yang sangat kuat, ya, yang sangat, ya boleh kita bilang kalau pada masa ukuran itu berhasil secara ekonomi dan duniawi, tapi tetap saja kalau dia jauh dari Allah, ya, ujungnya adalah kesengsaraan dan azab dari Allah. Nah, untuk hal seperti ini harusnya menjadi apa? La'ibratan liman yakhsha, jadi pelajaran. Ini yang penting. Sejarah harus jadi pelajaran, bukan cuma jadi hiburan, bukan cuma ditonton dan dibaca untuk mengisi waktu senggang, tapi sejarah harus menjadi pelajaran agar tidak berulang pada hal yang sama. Karena sunnatullah, sejarah itu memang akan selalu berulang, akan muncul nanti, ya, selalu akan muncul Fir'aun kecil kalau orang sekarang bilang, merasa udah berkuasa bisa berbuat apa saja. Ya, padahal zaman sekarang pun kita lihat orang yang sebelumnya tampak berkuasa, kalau jatuh saja, kalau hina saja, ya, dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara mungkin yang tidak diduga. Ya, maka jangan sekali-sekali kita, ya, paling enggak kita lah ya, kita jangan pernah merasa sombong dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Ya, Fir'aun yang segitu jayanya hancur, apalagi kita, begitu ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, itu potongan kisahnya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi menjelaskan perkara lain. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. A'antum, apakah kalian? Ya, a'antum. Ya. Apakah kalian? Ini ada yang membaca juga antum, gitu ya. Itu memang beberapa qiraat, tapi yang biasa kita baca a'antum. Siapa nih yang dimaksud antum dalam ayat ini? Kata para ulama tafsir, munkirul ba'ats, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalian gak percaya hari kebangkitan. Apa kata Allah? Antum asyaddu khalqan amis sama, emangnya kamu ini yang lebih sulit untuk diciptakan ataukah langit? Ya. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian yang lebih sulit diciptakan ataukah langit? Ya. Banaha. Nah, ini cara baca memang unik nih ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, itu ada tanda wakofnya. Ya, jadi kalau kita baca ayat ini, ya, wakof dulu, karena wakofnya di situ ada apa ya? Mad, wakof jaiz ya. Antum asyaddu khalqan amis sama, gitu ya. Maksudnya adalah untuk mempertegas ini pertanyaan Allah bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Memangnya kamu yang lebih sulit atau langit untuk dibuat? Banaha, ya, ya. Allah telah membangunnya. Maksudnya membuat langit. Ya. Gimana Allah membuat langit? Rafa'a samkaha. Allah tinggikan bangunan langit. Jadi seperti saya katakan, langit itu jangan dikira sesuatu yang lembut, yang kayak awan, tidak. Langit itu bangunan seperti bumi ini. Ya. Cuma memang kita belum pernah ke langit, jadi nggak tahu. Ya. Jadi langit itu jangan dibayangkan seperti apa, awan-awan kayak film-film apa begitu ya. Langit itu seperti bumi. Bahkan ada lapisannya. Ada lapisan, dan Allah buat ya di tempat yang sangat tinggi. Ya. Fasawwaha, ya. Bahkan kemudian Allah jadikan rata langit itu. Enggak seperti bumi naik turun, tidak. Langit itu rata saja. Ya, artinya itu benda yang sangat luar biasa besarnya. Kira-kira kalau mau dibandingkan sulitnya, sulitan mana? Bangun langit atau bikin manusia? Bangun langit. Ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi Allah ngajak lagi kita berpikir. Ya, kamu kok nggak percaya hari kebangkitan? Allah menciptakan langit, Allah kemudian menggelapkan malam, wa akhraja duhaha, lalu juga
ya, mengeluarkan waktu duha, tadinya malam lalu terang lagi, nanti malam lagi, nanti terang lagi. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, dan kemudian Allah ciptakan bumi, setelah itu dahaha. Allah jadikan apa? Terhampar, dihamparkan. Ya, bumi terhampar. Ya, ini kembali kepada permasalahan, bumi ini bulat apa datar, Bu? Ya, bumi itu bulat. Ya, nggak usah repot-repot lah, bumi itu bulat, udah sesuai dengan yang kita pelajari sejak kecil. Dan memang katanya, bukan katanya, faktanya demikian. Ya, jadi seorang astronot dari Saudi pernah ikut perjalanan angkasa. Ya, salah satu misi yang dia bawa untuk membahas, untuk apa namanya, untuk memastikan bumi itu bulat atau tidak. Ya. Maka dari luar, dari angkasa dia lihat benar bahwa bumi itu bulat. Cuma kekuasaan Allah wal ardo ba'da dzalika. Meskipun bulat, bumi itu bukan berarti bulat seperti bola kita nggak bisa tinggali. Dia dijadikan Allah terhampar sehingga bisa kita tinggali. Ya, kita bisa tinggal di atasnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah keluarkan dari bumi itu air dan rerumputan. Ya, Allah keluarkan. Wal jibala arsaha, dan gunung juga Allah kuatkan. Mata'al lakum wa li an'amikum. Semua ini adalah untuk kalian dan untuk ternak kalian. Ya. Jadi Allah jelaskan semua kekuasaan-kekuasaan Allah sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan bahwa hari kiamat juga bakal terjadi. Kenapa? Karena Allah berkuasa menciptakan semua itu, maka Allah tentu berkuasa untuk menciptakan lagi, membangun lagi, menghidupkan kembali apabila nanti dihancurkan. Maka kemudian di bagian terakhir surat ini Allah ingatkan kita dengan satu peristiwa hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, apabila datang at-tammatul kubra. Toma itu malapetaka, bencana yang besar. Ya, para ulama mengatakan at-tammatul kubra itu nama lain dari hari kiamat. Ya, yaitu an-nafkhatus tsaniyah, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika datang hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Barulah ketika itu semua orang ingat akan amal perbuatannya. Ya, fid dunya, dulu di dunia, min khairin wa syarrin. Ya, baik perbuatan baik atau buruk. Ya, jadi ketika datang hari kiamat dan mereka sudah yakin hari kiamat terjadi, ya dulu mungkin mereka dustakan segala macam, baru mereka ingat, dulu amal saya gimana ya? Ya dulu saya sholat kadang enggak, dulu begini begitu dan seterusnya. Ingat amalnya. Kenapa? Karena dia sudah yakin hari kiamat terjadi, pembalasan akan terjadi. Ya, begitulah permasalahannya. Banyak orang yang terlambat ingat. Ya, banyak orang yang baru ingat kemudian. Ya, kalau masih di dunia itu masih mending. Baru sadar setelah sekian lama. Ya, menyesal. Nggak apa-apa tuh kalau di dunia menyesal. Yang repot baru ingat dan menyesalnya di akhirat. Ya, biasa orang kalau menyesal udah kepentok menyesal dia, baru ingat. Ya, makanya sering tuh, ya kalau kita juga kan begitu. Ya kalau naik mobil, naik motor, ya, pakai helm, bawa SIM segala macam, cuek aja lah, nggak apa-apa. Biasa kalau udah ingatnya kapan? Kalau pas lihat polisi baru ingat, oh iya nggak bawa SIM. Ya, di depan ada razia, waduh nggak pakai helm. Ya, baru ingat. Ya. Nah, kehidupan orang di dunia tuh kayak gitu. Ya, nggak mau lalai, masa bodoh. Nanti pas datang hari kiamat, ingat semua amal perbuatannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian Allah perlihatkan, ya, al-jahim, neraka jahanam, liman yara, bagi mereka yang melihatnya. Ya. Ya, likulli ra'in, ya, bagi orang yang melihat. Ya. Maka
Allah katakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka Allah ingin ingatkan manusia, ya, dan ini mumpung kita Allah berikan kehidupan. Siapa yang melampaui batas dengan kekufuran, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ingat ya, bukan kita anti dunia, bukan. Bukan kita nggak boleh mengejar dunia, bukan. Tapi di sini adalah mengutamakan dunia. Ya. Mengutamakan dunia, akhirnya dia tinggalkan ibadah, dia lakukan maksiat, dia perturukan syahwat. Agar apa? Untuk mengejar dunia. Ya, jadi jangan salah, kita nggak salah mengejar dunia, kita nggak salah mencari penghidupan, bahkan mencari kekayaan pun nggak salah. Ya, tapi jangan dengan sebab itu kita meninggalkan kewajiban, kita melakukan kemaksiatan. Itu yang jadi problemnya di situ. Ya, gara-gara kejar dunia, gara-gara cari dunia, ya, sholat ditinggalkan, zikir ditinggalkan, tilawah dijauhi, ya, harta yang haram dekat, begitu ya, sikut sana, sikut sini, zolimi sana, zolimi sini. Kenapa? Pengen dunia. Itu dikatakan wa atharul hayatad dunya. Maka apa yang akan Allah janjikan? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, sungguhnya neraka jahim akan menjadi tempat tinggal dia. Kalau dia melampaui batas, kalau dia mengutamakan dunia atas keimanan dan ketakwaan. Kebalikannya kata Allah, ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan kebesaran dan kedudukan Tuhannya, takut dia. Ya, sebenarnya dia pengen lakukan ini atau dia bisa lakukan itu, tapi takut sebab itu maksiat, itu kemunkaran, ini meninggalkan kewajiban. Khafa maqama rabbi. Wa nahan nafsa, dan dia mencegah syahwatnya. Ya, manusia nggak lepas dari syahwat. Ada saja keinginan orang berbuat maksiat. Ya. Tapi jangan dituruti, itu yang jadi masalah. Ya, memang mau nggak mau, para ulama katakan perlu mujahadah, perlu kesungguhan, ya, perlu kita paksakan diri kita untuk tidak memperturuti. Sebab kalau kita ikuti saja, syahwat akan mengajak kita kepada kemungkaran. Nah, orang yang takut kepada Allah, dia tahan syahwatnya, khususnya syahwat apa? Syahwat yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya, anil hawa, ya, dari keinginan hawa nafsunya, maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga akan menjadi tempat tinggal. Ya, memang susah, memang berat. Ya, makanya Rasulullah katakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Surga. Ya, untuk memasuki surga, jangan kita cuma selonjoran saja semau-mau kita. Tidak, harus ada perjuangan, harus ada kesungguhan, harus menahan diri. Ya. Insya Allah kalau kita mau dan kuat, Allah akan kuatkan. Ya, Allah akan kuatkan. Kadang-kadang kita suka merasa kalah. Saya sebenarnya pengen taat, tapi begini, cari alasan. Saya sebenarnya nggak pengen berbuat kemungkaran, tapi begini, cari dia alasan. Padahal kalau dia sejak awal, saya harus taat, saya harus tinggalkan kemungkaran. Insya Allah Allah kasih jalan. Ya, betapa banyak orang meninggalkan kemaksiatannya, Allah kasih penghidupan yang baik. Yang penting ada kesungguhan, ada kemauan. Karena untuk mendapatkan surga Allah tidak cukup hanya ya kita santai, rileks, kemudian ntar juga dapat, tidak. Ya, semua harus ada usaha. Nah, kemudian Allah katakan yas'alunaka, mereka orang kafir, kuffaru Makkah, kata para ulama, anis saati ayyana mursaha. Mereka tanya kepada engkau, kepada Rasulullah. Ya, bahasanya ini pertanyaan ngeledek, pertanyaan ingkar, mengingkari. Ya, bahasa kita, emang kapan datangnya hari kiamat? Kamu ngomong hari kiamat gitu ya. Emang kapan datangnya hari kiamat?
Ya, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebelah ngeledek saja. Bahkan kalaupun serius itu pertanyaan, Rasulullah nggak bisa jawab. Fima anta min dzikraha. Ya. Jadi bagaimana kamu bisa menyebutnya? Kamu kan nggak tahu juga. Ya, jadi Allah bilang pada Rasulullah, kamu tuh nggak tahu apa-apa juga soal kapan hari kiamat, nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat Jibril juga nggak tahu. Makanya ketika malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, mata sa'ah, ya, akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang kapan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Yang ditanya, yang bertanya sama-sama nggak tahu. Itu rahasia Allah. Ya. Sebab memang bukan yang penting itu, bukan yang penting kapan datangnya hari kiamat. Yang penting apa? Persiapan kita untuk hari kiamat. Ya. Innama anta mundiru may yakhshaha, kata Allah kepada Rasulullah. Kamu ya Rasul, nggak perlu ngasih tahu, itu bukan perkara penting. Ya, kapan datang kiamat itu bukan penting. Yang penting apa? Mundiru may yakhshaha. Ya. Ya, kamu ini adalah orang yang tugasnya memberi peringatan saja. Bagi siapa? Bagi orang yang mau takut sama Allah. Tugas Rasulullah mengingatkan manusia akan datang hari kiamat, persiapkan diri tentang hari kiamat. Itu yang penting. Itu yang menjadi tugas. Ya. Bukan memberitahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, kalaupun sudah datang hari kiamat, ya ternyata orang-orang akan merasa apa? Hidupnya baru kemarin sore saja, baru kemarin pagi saja. Makanya Allah katakan, ka'annahum yauma yarawnaha. Nanti pada hari kiamat itu, ketika udah kejadian hari kiamat, ya, yauma yarawnaha, ya, lam yalbasu, ya, mereka tidaklah tinggal, ya, fi kuburi, bahkan di kuburnya, illa asyiyatan au duhaha, kecuali sebentar saja di pagi hari atau di sore hari. Ya, di pagi hari atau di sore hari. Jadi ketika hari kiamat datang, mereka itu merasa, ya, bahwa hidup sebelum mereka cuma sebentar saja, sepagian atau sesorean saja. Begitulah biasanya memang kehidupan, kan? Ya, kita pun juga begitu. Sering kita nunggu-nunggu waktu kapan datangnya Ramadan misalnya. Kan kita tunggu-tunggu tuh kan. Pas udah datang, nggak taunya nggak lama kemudian habis. Kemarin kita baru melewati Ramadan. Sebelumnya kita tunggu-tunggu datang. Nggak tahu udah takbiran. Ya. Begitulah hidup kita. Ya, sekarang kita udah usia sekian. Ya, dulu masih kecil kita nggak bayangin nenek-nenek tua amat ya. Sekarang kita udah punya cucu misalnya. Hidup itu cepat. Hidup itu cepat, sebentar saja. Makanya di sini juga ada satu pelajaran menarik, ya. Kenapa ayat ini ditutup dengan pengenalan tentang hakikat waktu yang cepat, ya. Agar manusia ingat, kalau mereka berbuat kemaksiatan dan kekufuran demi menyenangkan diri mereka, maka sadarilah itu cuma sebentar saja. Enggak lama. Orang nyari-nyari apa sih? Kekayaan apa? Dengan cara zalim, dengan cara maksiat, dengan cara menyakiti ini, menyakiti itu. Memangnya kalau mereka udah dapat, mereka bakal hidup selamanya? Tidak. Paling beberapa tahun selesai, sudah. Yang tersisa apa? Janji dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau kita melakukan ketaatan, ya. Kalau kita taat, kita capek, kita sabar, ya mungkin kadang-kadang kita berat, maka kita sadari ini cuma sebentar. Itu cuma sebentar. Sabarin dulu sampai kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Jangan lepas itu istiqomah. Walaupun ada tawaran, udahlah kesini aja sama kita, udahlah nggak usah sholat. Banyak tawaran kayak gitu. Kita nggak mau. Kenapa? Karena ini yang harus kita pegang sampai akhir hayat. Toh cuma sebentar. Asyiyatan au duha, sebentar saja. Insya Allah setelah itu selesai. Ya, selesai. Yang tersisa apa? Janji-janji, ya, pahala, balasan kebaikan dari Allah
dari Allah. Makanya ada ungkapan yang sangat indah sekali dari seorang ulama, Ibnul Qayyim. Dia mengatakan apa? Masyaqqatut ta'ah tadhhab wa baqiya ajruha. Letihnya ketaatan, letihnya ketakwaan itu akan hilang. Yang tersisa apa? Pahalanya. Apa juga begitu. Di dunia pun begitu. Kita puasa, capek, lapar, dikit lagi juga maghrib. Kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, dikit lagi juga selesai. Ya, jangan ya, dikit-dikit kita aduh capek ngeluh segala macam, tidak. Kita ngaji, kalau selesai. Ya. Yang tersisa apa? Pahalanya. Tapi kebalikannya, ladzatul ma'siyah, lezatnya maksiat. Ada orang maksiat, kenapa pengen senang, pengen enak, pengen nikmat? Tazul, tadhhab, akan hilang. Hilang, sesaat juga hilang. Orang berbuat naudzubillah zina apa, memangnya akan enak terus? Tidak. Ya, akan hilang. Ya. Wa baqiya wizruha, yang tersisa apa? Dosanya. Ya. Dosanya. Ya, kadang-kadang nggak usah bicara dosa, dunia pun orang sudah mendapatkan balasan keburukan dari kemaksiatan. Ibu sekalian, demikian sedikit dari penjelasan dari surat An-Nazi'at. Alhamdulillah sudah kita selesaikan surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan memberikan peringatan bagi kita yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi kehidupan dengan istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.